Dirjen Imigrasi Kemenkumham secara resmi telah menerbitkan visa khusus tersebut yang ditujukan bagi orang asing untuk kegiatan olahraga serta pertunjukan musik dan seni di Indonesia. Kebijakan ini keluar setelah menimbang bahwa atlet dan artis mancanegara hanya beraktivitas dalam waktu singkat di Indonesia dan kehadirannya tidak memberikan efek persaingan kepada tenaga kerja lokal. Permohonan pun diketahui bisa dilakukan secara online melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Nantinya persyaratan permohonan visa bagi atlet dan artis mancanegara akan dipermudah dan kedepannya tim official atlet, penyelenggara event atau promotor artis internasional tak perlu lagi melampirkan izin tenaga kerja, surat keterangan catatan kepolisian hingga surat keterangan berpengalaman kerja minimal 5 tahun. Hal ini pun sejalan dengan yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo untuk menggenjot perputaran anggaran belanja masyarakat dan perputaran uang di sektor wisata khusus tersebut. Pasalnya menurut catatan pemerintah, konsumsi rumah tangga pada 2022 hanya berada di angka 4,93%. Sementara Jokowi menargetkan tahun 2023 konsumsi rumah tangga berada di angka 5,4%. Apalagi di luar ruangan, itu sudah tidak wajib pakai masker. Tetapi di dalam ruangan kalau ada yang masih pakai masker juga tetap diperbolehkan demi kesehatan. Dan setelah PPKM dicabut, kita harapkan nanti di 2023 ini konsumsi masyarakat, belanja masyarakat itu akan mengalami kenaikan. Yang itu akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Kita tahu di 2022 konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93. Dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul angka 5,4%. Kalau ini terjadi, pertumbuhan ekonomi otomatis akan juga ikut naik. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan spending, belanja masyarakat itu jangan sampai ada yang menahan-nahan. Saya berikan contoh hal-hal kecil, tapi ini sebenarnya besar, yaitu event seni dan event olahraga. Diperkirakan tahun 2023 ada kurang lebih 3.000-an event olahraga dan seni. Ini bagus untuk ekonomi kita. Sehingga kemarin saya sudah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat. Merespon kebijakan tersebut, Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia Dino Hamid mengakui bahwa perizinan yang sulit memang menjadi persoalan penting bagi promotor untuk mendatangkan artis. Karena menurut saya fundamental dari sebuah acara itu memang hilirnya itu di perizinan, Mbak. Itu termasuk tadi masalah persyaratan artis masuk ke Indonesia melalui imigrasi. Jadi segala sesuatu kalau kita bicara di dunia, di negara lain itu memang simplifikasi itu sangat penting. Jadi hal mengenai konteks perizinan dan apapun itu sifat administratif sekarang sangat simpel gitu. Karena dengan adanya era digital hari ini. Misalnya surat izin kerja nggak keluar, automatically acara itu tidak bisa terlaksana gitu kan. Nah, sedangkan untuk mendapatkan ini ada proses administratif harus dilakukan berbagai banyak pintu gitu. Nah, makanya dengan di-cut
di short gitu kan proses administratif tersebut, saya rasa ya akan lebih mempermudah kita untuk menjalankan hal-hal yang lebih prinsipal gitu, Pak. Karena balik lagi untuk mendatangkan artis itu seperti bicara artis besar ya, tier 1 itu seperti Coldplay ataukah kemarin saya seputar lalu bawa Justin Bieber, bawa David Foster. Ia menilai kebijakan tersebut tepat. Pasalnya, pasca pandemi terjadi tren pertumbuhan aktivitas konser sehingga ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha terkait. Ya, industri pertunjukan atau event pada umumnya itu memang pasca pandemi itu sangat growth-nya luar biasa gitu. Kalau 2 tahun 3 tahun lalu sebelum pandemi promotor bisa dihitung lah berapa banyak gitu ya. Tapi hari ini setiap minggu itu ada event gitu, ada festival, ada event, ada konser gitu. Which is itu sangat baik. Berarti secara demand dan supply itu meningkat kan. Senada dengan APMI, Wakil Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo Yuno Abeta Lahai juga optimistis terhadap peningkatan bisnis pariwisata seiring dengan adanya kepastian izin masuk ke Indonesia bagi para pelaku seni hingga olahraga internasional. Pasalnya tak hanya menyasar wisatawan dalam negeri, namun ini juga menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Kalaupun kita bicara peningkatan, itu harusnya bisa memberikan dampak besar buat revenue kita. Kalau bicara angka sih, saya targetnya mungkin kalau dari sisi kemudahan itu bisa meningkatkan bangsa. Volumenya itu bisa 20-30%. Kendati demikian, ia mengimbau pemerintah untuk tetap tegas dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, tahun politik mendatang menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi bersama. Ini kalau misalnya kita sudah berlaku di 2023, kita juga akan coba kaji nih, pasti bareng-bareng deh sama Mas Dino dan teman-teman gitu. Apakah benar nih kemudahan ini itu yang ada dalam bayangan kita itu sama nggak sih dengan realisasinya gitu loh. 2024 juga kami selaku pelaku usaha ya kita sama-sama tahu gitu, kita ngadepin tahun politik, agenda politik gitu yang kadang-kala dari sisi unsur keamanan dan sebagainya, jangan-jangan agenda politik juga dijadikan sebuah alasan untuk tidak memberlakukan dulu dengan mudah gitu, karena ada unsur itu gitu. Nah makanya itu jadi tanda tanya juga semua buat kita. Ya, pemerintah diharapkan mampu untuk betul-betul melihat peluang yang ada. Namun, bukan hanya janji semata yang menjadi angin lalu, namun ketegasan dalam menerapkan janji yang paling ditunggu agar perekonomian dapat benar-benar tergenjot menjadi lebih baik. Tim Liputan CNBC Indonesia.